Selanjutnya, Saudara Sibo akan menyampaikan suatu kesaksian yang indah. Apakah kita, saudara-saudari, sejak awal sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah? Atau sejak awal sudah tahu bahwa kita adalah putri-putri Bapa Sorgawi? Tidak ada yang tahu. Benar-benar tidak tahu. Pada awalnya, tak seorang pun tahu bahwa dirinya adalah anak Bapa Sorgawi. Perlahan-lahan, seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari. Kemudian, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Hidup untuk Bapa dan Tuhan. Semua ini bukan berasal dari rencana kita sendiri. Kita sebenarnya tidak pernah merencanakan untuk menjadi pengikut Tuhan, Saudara Sibo. Tidak pernah direncanakan sama sekali. Tak pernah terpikirkan akan memiliki kesempatan mengenal Bapa Sorgawi dan Tuhan. Bahkan setelah lulus kuliah pun tidak pernah terbayangkan. Sebenarnya, dalam Alkitab ada seseorang yang mengalami hal serupa, yaitu Rasul Paulus. Awalnya ia juga tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi Rasul Tuhan. Ia bahkan tidak pernah berpikir untuk percaya kepada Tuhan. Malahan, ia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ia menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus Kristus. Namun siapa sangka, ternyata Bapa Sorgawi telah sejak lama menetapkan Paulus untuk kelak melayani umat Tuhan dengan penuh kerja keras dan mengalami penderitaan demi umat Tuhan. Maka ketika Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya dari langit, membuat matanya menjadi buta. Sejak saat itu, Paulus berubah, arah hidupnya berubah total. Sejak saat itu, arah hidupnya berubah. Saudara-saudari, Misalnya ketujuh saudara kita. termasuk saudara Shibwa. Mungkin pada awalnya kita semua, sebagai saudara biasa, kecuali tampaknya hanya saudara Yuswe yang pernah masuk sekolah teologi. Saudara-saudara lainnya mungkin tidak pernah mempertimbangkan untuk mengikuti Tuhan. Mungkin tidak seorang pun memikirkannya. Namun sangat ajaib, pada waktu yang tepat, semua anak-anaknya tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Sekarang, termasuk saudara Sibo, ada 7 saudara semuanya. Sepertinya tidak ada satupun yang ingin mengejar hal-hal duniawi, atau mundur dan meninggalkan jalan ini. Tidak satupun. Semuanya hidup untuk Tuhan. Semuanya hidup untuk Bapa dan Tuhan. Dan mungkin semuanya, seperti saudara Sinbao, telah bertekad bulat untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Jika benar-benar setiap hati dari 12 hati ini ingin mempersembahkan hidup bagi Tuhan, apa penyebabnya? Sungguh ajaib. Bagaimana kita hari ini berubah menjadi seperti ini? Sangat berbeda dari diri kita yang dulu di dunia. Sudah tidak cocok lagi dengan dunia ini? Ini berasal dari Allah. Bapa telah menetapkan hal ini sejak sebelum penciptaan dunia. Artinya, kita bisa mengenal Tuhan bukan karena rencana kita sendiri, bukan pula karena rencana orang tua kita, bukan karena kehendak orang tua kita, melainkan karena Allah. Bapa Sorgawi telah menetapkan hal ini sejak dahulu kala. Namun, sebagaimana pada awalnya kita tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal Tuhan, bahkan nama Bapa dan nama Tuhan pun belum pernah kita dengar. Namun kemudian kita mendengarnya dan benar-benar percaya sepenuhnya, bahkan rela mempersembahkan seluruh hidup kita. Semua ini berasal dari kehendak baik Bapa Sorgawi. Semuanya berasal dari Bapa Sorgawi. Kita mengerti. Saudara-saudari semakin lama semakin memahami. Ternyata pengenalan kita akan Tuhan berasal dari kasih Bapa Sorgawi. Bapa ingin menebus kita. Memberi kita hidup. Memberi kita hidup yang kekal. Sehingga ia memungkinkan kita mengenal Tuhan. Demikian pula, hari ini, saudara-saudara berkesempatan mengenal saudara Sibo. Mendengar saudara Shibwa menyampaikan kebenaran. Apakah ini juga berasal dari kasih Bapa Sorgawi? Saudara Shibwa berkata dengan jujur. Ini berasal dari kasih Bapa Sorgawi. Juga berasal dari kasih Tuhan Kristus. Bapa Sorgawi dan Tuhan sangat mengasihi saudara-saudari. Karena itulah saudara-saudari diberi kesempatan mengenal saudara Sibo. Seperti yang kita lihat, selain kita, anak-anaknya ini, masih banyak orang lain yang mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh saudara Sibo. Selain itu, orang-orang lain yang belum pernah mendengar saudara 11 Bo memberitakan kebenaran. Tidak mengenal Tuhan. Atau tidak mengenal Bapa. Atau hanya memiliki pengenalan yang samar-samar terhadap Bapa Surgawi dan Tuhan. Bahkan tidak tahu tentang rencana masa depan. Tetapi mengapa Bapa membiarkan kita mengenal Nia? Karena ia mengasihi kita. Dan ingin agar kita bersama saudara 11 Bo menerima berkat yang sama. Memahami berkat kemuliaan dan kehormatan ini. Seperti banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Namun Petrus justru mengenalnya lebih dahulu. Maka dikatakanlah Petrus berbahagia. Karena Bapa telah merencanakan agar Petrus menjadi seperti batu karang. Banyak orang karena Petrus. Karena pemberitaan Injil Tuhan Yesus oleh Petrus. Dibaskan dan menang melawan pintu alam maut. Menang melawan pintu alam maut berarti menang atas kematian. Maksudnya adalah agar Petrus menerima kunci kerajaan surga, yaitu menerima otoritas untuk memberitakan Injil, otoritas untuk memberitakan Injil Kristus Tuhan, yaitu menerima kuasa untuk membimbing orang datang kepada iman dalam Tuhan, sehingga banyak orang memperoleh hidup. Dan ketika Petrus melakukan pekerjaan ini, secara alami ia menerima berkat kemuliaan di surga. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.